Pelakor pamer berlian pemberian suamiku dan mulai merendahkanku. Dia tidak tahu aku sudah menggantinya dengan imitasi. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara denting gelas berpadu dengan tawa riuh tamu undangan di ruang pesta yang penuh cahaya lampu kristal. Gaun-gaun mahal berkilauan, parfum mewah bercampur dalam udara, dan senyum penuh kepalsuan terlukis di setiap wajah yang hadir. Malam itu, sebuah acara gala amal diadakan oleh salah satu yayasan sosial terbesar di kota. Nadira melangkah anggun memasuki aula dengan gaun satin biru tua yang sederhana namun elegan. Rambutnya digelung rapi. Riasannya tipis namun memancarkan wibawa. Ia berdiri tegak, meski di dalam hatinya ada luka yang belum sembuh. Tatapan mata orang-orang menyapanya hangat. Sebagian tahu ia adalah istri sah dari Arman, pengusaha yang sering dipuji sebagai pria sukses. Namun bagi Nadira, malam ini terasa berat. Ia datang bukan untuk mencari pujian, melainkan untuk mengawasi. Ia tahu, akan ada seseorang yang tak diundang oleh hatinya, namun justru dengan sengaja menampilkan diri. Dan benar saja, suara tawa melengking terdengar dari arah pintu masuk. Maya. Wanita itu melangkah masuk dengan percaya diri, mengenakan gaun merah menyala yang seolah ingin mencuri perhatian semua mata. Di lehernya tergantung kalung berlian yang berkilau menyilaukan, memantulkan cahaya lampu kristal seakan ialah pusat dunia malam itu. Maya melangkah mendekat. Bibirnya tersenyum tipis penuh kemenangan. "Oh, Nadira, kau juga hadir rupanya," ucapnya dengan nada merendahkan. Nadira tersenyum sopan, menahan diri. Tentu saja. Acara ini diselenggarakan yayasan yang kurus bersama beberapa rekan. Maya mengangkat dagu, lalu dengan sengaja memegang kalungnya. Indah, bukan? Berlian murni. Hadiah dari seseorang yang sangat istimewa. Ucapan itu membuat beberapa orang yang berada di sekitar menoleh penasaran. Maya seakan sengaja meninggikan suaranya agar semua mendengar. Nadira menatap kalung itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali kalung itu. Arman, suaminya, pernah berjanji akan membelikan perhiasan serupa untuk ulang tahunnya tahun lalu. Tapi ia tidak pernah mendapatkannya. Kini, kalung itu justru tergantung di leher seorang perempuan lain. Maya tersenyum puas melihat tatapan Nadira. Sayang sekali, tidak semua wanita bisa mendapat hadiah seistimewa ini. Lanjutnya, nadanya penuh sindiran. Tamu-tamu lain berbisik pelan. Beberapa wanita melirik Nadira dengan tatapan iba, sementara yang lain justru tampak menikmati drama kecil yang terjadi. Nadira menarik napas dalam, berusaha tetap tenang. Ia tahu, inilah permainan Maya, mempermalukan dirinya di depan publik. Nadira tidak ingin memberikan kepuasan itu. Ia membalas dengan senyum tipis. "Kalung yang cantik, Maya. Semoga cocok dengan karaktermu." Sejenak, Maya terdiam. Nadira tidak mengatakan hal buruk, tapi tatapan matanya penuh makna, menusuk jauh ke dalam hati. Namun Maya segera menutupi kegugupannya dengan tawa melengking. Tentu saja cocok. Hanya wanita istimewa yang pantas memakainya. Percakapan mereka terputus ketika Arman datang. Mengenakan setelan jas hitam, ia tampak gagah di mata banyak orang. Namun bagi Nadira, sosok itu kini hanya menghadirkan kekecewaan. Arman menghampiri mereka dengan senyum canggung. "Maya, kau datang juga rupanya," katanya dengan nada setengah berbisik. "Tentu saja. Bagaimana mungkin aku melewatkan acara sebesar ini?" Jawab Maya genit. Tangannya menyentuh lengan Arman seolah ingin menunjukkan kedekatan mereka. Nadira melihat itu dengan mata yang tenang, meski hatinya terasa ditusuk. Orang-orang di sekitar semakin berbisik, menyadari adanya ketegangan. Namun Nadira tetap tersenyum, seakan tidak terusik. Ia meneguk segelas champagne yang dibawakan pelayan. Matanya berkilat penuh perhitungan. Di dalam kepalanya, ia tahu satu hal, Maya bermain api, dan cepat atau lambat, ia akan terbakar. Acara berlanjut. Pidato demi pidato, hiburan musik, hingga lelang amal yang megah. Namun sepanjang malam, Maya tidak berhenti memamerkan kalungnya. Ia sengaja berdiri di bawah lampu sorot agar berlian itu terus berkilau,
Dan setiap kali ada yang memuji, ia akan menambahkan, hadiah dari orang yang sangat mencintaiku. Setiap kata itu seperti duri yang menusuk jantung Nadira. Tapi bukannya hancur, hatinya justru semakin keras. Ia merasa amarahnya bukan lagi api yang menghanguskan, melainkan bara yang siap ditempa menjadi pedang tajam. Saat pesta hampir usai, Nadira berdiri di balkon sendirian, memandang ke arah lampu kota yang berkelip. Di belakangnya, langkah kaki terdengar. Maya muncul, kembali dengan wajah angkuh. Kau tahu, Nadira, suaranya lirih tapi tajam. Aku kasihan padamu. Kau terlalu sibuk dengan urusan amal, sampai suamimu butuh mencari hiburan di tempat lain. Kau istri yang membosankan. Nadira berbalik, menatapnya tajam. Kau yakin begitu? Maya tersenyum sinis. Lihat dirimu. Kau berdiri di sini sendirian, sementara aku yang ditemani dengan hadiah berlian. Itu bukti siapa yang lebih berharga. Nadira mendekat perlahan, hingga jarak mereka hanya sejengkal. Ia menatap tepat ke mata Maya, dengan suara pelan namun menusuk. Ingat baik-baik, Maya, apa yang berkilau tidak selalu berharga. Dan tidak semua yang terlihat biasa-biasa saja itu murah. Maya terdiam, tidak menduga akan mendapat jawaban seberani itu. Namun ia segera tersenyum miring. Kita lihat saja nanti, siapa yang akan bertahan. Setelah berkata demikian, Maya berbalik meninggalkan balkon. Nadira menatap punggungnya yang menjauh. Bibirnya membentuk senyum tipis. Malam ini, Maya boleh merasa menang. Boleh merasa telah berhasil merendahkannya. Tapi Maya tidak tahu satu hal penting. Permainan baru saja dimulai. Dan dalam permainan ini, Nadira bukanlah pion yang mudah dijatuhkan. Ia adalah pemain utama yang telah lama menyembunyikan kartu trufnya. Di kejauhan, lampu kota berkelip seperti ribuan mata yang menyaksikan. Nadira menggenggam erat gelasnya, berbisik pada dirinya sendiri. Jika dia ingin bermain dengan kilau, aku akan tunjukkan padanya kilau yang sesungguhnya. Dan saat itu tiba, dia akan menyesal pernah merendahkanku. Malam berakhir, namun di hati Nadira, sebuah tekad baru lahir. Tekad untuk membalikan keadaan, dan menjadikan Maya korban dari kesombongannya sendiri. Pagi itu, sinar matahari masuk menembus jendela besar kamar utama. Tirai putih bergoyang lembut terkena hembusan angin. Nadira duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah meja rias. Di sana, berjajar beberapa perhiasan pemberian suaminya, Arman, kalung emas, cincin berlian kecil, dan gelang sederhana. Semua tampak berkilau, tapi tidak satu pun menandingi kalung mewah yang semalam digantung dengan sombong di leher Maya. Tangan Nadira gemetar ketika menyentuh cincin kawinnya. Simbol pernikahan yang dulu ia anggap suci, kini terasa seperti beban. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak menangis karena cemburu. Bukan. Nadira menangis karena dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung, tempat ia bersandar. Di belakangnya, terdengar suara pintu kamar terbuka. Arman masuk dengan penampilan rapi. Wangi parfum maskulin tercium menyengat. Pagi, katanya singkat, sambil mengambil dasi dari lemari. Nadira menghapus air matanya cepat-cepat, lalu tersenyum tipis. Pagi. Arman tidak menyadari apa-apa. Ia sibuk berdiri di depan cermin, mengikat dasi, lalu merapikan rambut. Hari ini aku ada rapat penting. Mungkin pulang agak larut. Nadira mengangguk pelan. Seperti biasanya, ya? Arman berhenti sejenak, menoleh ke arahnya. Ada rasa bersalah sekilas di wajahnya, tapi segera hilang. Ya, seperti biasanya. Arman, suara Nadira tiba-tiba terdengar pelan tapi tegas. Kau mencintaiku? Pertanyaan itu membuat suasana kamar mendadak hening. Arman menatap istrinya lama, lalu menghela napas. Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Tentu saja aku mencintaimu. Nadira tersenyum getir. Kata-kata itu mudah sekali diucapkan, tapi hatinya tahu kebenaran lain. Kalau begitu, kenapa aku merasa seperti orang asing di rumah ini? Arman terdiam,
Wajahnya berubah tegang. Nadira, jangan mulai lagi. Aku sibuk. Semua yang kulakukan ini juga demi kita. Demi kita. Nadira menahan diri agar suaranya tidak meninggi. Atau demi orang lain. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya Arman tidak bisa menyembunyikan kegugupannya. Ia segera mengambil jas dan bergegas keluar. Aku tidak punya waktu untuk perdebatan pagi ini. Pintu tertutup dengan keras. Nadira duduk kembali. Hatinya perih. Tapi di balik rasa sakit itu, ada api yang makin menyala. Hari-hari berikutnya, luka itu semakin membara. Setiap kali Arman pulang terlambat, Nadira tahu kemana ia pergi. Setiap kali ia menemukan parfum asing di kemeja Arman, hatinya semakin terkoyak. Dan setiap kali Maya dengan sengaja muncul di media sosial, memamerkan barang-barang mewah, Nadira semakin yakin, mereka tidak hanya berselingkuh, tapi juga berusaha mempermalukannya. Suatu sore, Nadira menghadiri arisan sosialita di rumah salah satu temannya, Lestari. Rumah megah dengan taman luas itu dipenuhi wanita-wanita berpakaian glamor. Mereka tertawa, berbincang, sambil memamerkan tas branded terbaru. Dan di sanalah, sekali lagi, Maya hadir. Dengan gaya sok akrab, ia mendekati kelompok tempat Nadira duduk. Lihatlah kalungku ini, katanya sambil mengangkat dagu tinggi-tinggi. Katanya nilainya setara dengan sebuah mobil mewah. Tidak semua pria rela mengeluarkan uang sebanyak ini, kecuali yang benar-benar mencintai. Beberapa wanita terpesona. Ada juga yang melirik Nadira dengan tatapan penuh tanya. Mereka tahu siapa istri sah Arman, dan siapa Maya. Nadira hanya meneguk teh hangatnya dengan tenang, meski dadanya bergejolak. Ah, Nadira, Maya tiba-tiba menoleh, pura-pura ramah. Kau kelihatan cantik sekali dengan gaun itu. Meski agak sederhana, ya, kau memang lebih suka gaya klasik, bukan? Ucapan itu terdengar seperti pujian, tapi semua tahu maksudnya adalah merendahkan. Beberapa tamu menutup mulutnya, menahan senyum. Drama ini terlalu menarik untuk dilewatkan. Nadira tersenyum, menatap Maya lurus. Ya, aku memang menyukai hal-hal yang sederhana. Karena tidak semua yang berkilau itu benar-benar berharga. Kata-kata itu membuat suasana mendadak sunyi. Maya tersenyum kaku, tapi segera menutupi dengan tawa. Oh, tentu saja. Setiap orang punya selera masing-masing. Namun di dalam hatinya, ia merasa tersengat. Malamnya, Nadira duduk di ruang kerjanya. Di atas meja, berkas-berkas bisnisnya menumpuk. Dialah pemilik sah beberapa perusahaan distribusi besar. Sebuah rahasia yang tidak banyak orang tahu. Selama ini, ia membiarkan Arman tampil sebagai wajah depan, seolah dialah yang mengendalikan segalanya. Padahal kenyataannya, Nadira lah yang memegang kendali. Uang, saham, aset, semuanya berada dalam genggamannya. Ia menatap layar laptop, melihat laporan keuntungan terbaru. Angka-angka itu begitu besar, membuat hatinya sedikit lega. Mereka pikir aku hanya istri manja yang hidup dari uang suami, bisiknya pelan. Padahal, akulah sumber dari semua ini. Tangannya mengepal. Luka yang membara itu kini berubah menjadi kekuatan. Ia tidak akan terus-menerus menjadi korban. Maya boleh merendahkannya, tapi Nadira tahu, saatnya akan tiba untuk membalikan keadaan. Beberapa hari kemudian, Nadira tanpa sengaja mendengar percakapan Arman lewat telepon. Suaminya berada di ruang tamu. Suaranya rendah namun jelas. Ya, sayang, tentu saja aku akan menemuimu malam ini. Jangan khawatir. Nadira tidak curiga. Hati Nadira serasa hancur mendengar kata-kata itu. Ia berdiri di tangga, tubuhnya bergetar. Tapi kali ini, tidak ada air mata. Yang ada hanya dingin, dan sebuah keputusan bulat. Ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak lebih lama. Malam itu, Nadira menatap cermin besar di kamarnya. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya berkilau dengan tekad. Ia memegang sebuah kotak kecil yang berisi kalung imitasi berlian. Replika sempurna dari kalung yang sering dipamerkan Maya. Ia tersenyum dingin.
Jika Maya ingin pamer, biarlah dia pamer barang palsu. Dan saat semua orang tahu, aku akan berdiri di sana, menyaksikan wajahnya hancur. Namun, rencananya tidak berhenti sampai di situ. Nadira ingin lebih. Ia ingin dunia tahu bahwa dialah ratu sesungguhnya, bukan wanita simpanan yang hanya bisa bergantung pada laki-laki. Luka di hatinya kini menjadi bahan bakar. Semakin Maya merendahkannya, semakin besar pula kekuatan yang tumbuh di dalam dirinya. Nadira menutup kotak itu, lalu menyimpannya di laci rahasia. Ia berbisik pada bayangan dirinya di cermin. Kau ingin bermain, Maya? Baiklah. Tapi ingat, aku bukan pion. Aku adalah permainan itu sendiri. Malam itu, langit kota dipenuhi bintang yang samar karena tertutup cahaya neon gedung-gedung tinggi. Dari jendela lantai 2 rumah besarnya, Nadira menatap keluar, merenung panjang. Rumah itu berdiri megah di kawasan elit, dengan halaman luas, garasi berisi mobil-mobil mewah, dan interior yang membuat tamu selalu terpesona. Namun, yang tidak banyak orang tahu, rumah itu bukan hasil keringat Arman. Semua berdiri karena jerih payah Nadira. Ia membuka sebuah laci rahasia di ruang kerjanya. Di dalamnya, tersusun rapi dokumen-dokumen penting, akta perusahaan, sertifikat tanah, saham, dan rekening bank. Semua atas nama Nadira. Hanya sedikit orang kepercayaannya yang tahu. Bahkan Arman sendiri tidak menyadari betapa besar kendali istrinya. Nadira tersenyum tipis. Selama ini aku diam. Biarkan dunia mengira Arman yang kaya dan sukses. Biarkan Maya percaya bahwa ia merebut laki-laki yang hebat. Mereka tidak tahu, kenyataan jauh berbeda. Ia mengeluarkan satu map tebal bertuliskan PT Adira Logistik. Perusahaan distribusi besar itu kini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian kota, dan Nadira lah pendirinya. Ia membangunnya dari nol. Dari usaha kecil yang dulu bahkan diremehkan Arman. Ia teringat masa lalu. Beberapa tahun silam, ketika Nadira baru menikah dengan Arman, kehidupannya sederhana. Arman hanyalah pegawai biasa dengan gaji pas-pasan. Mereka seringkali harus menghemat, bahkan menunda membayar tagihan. Namun Nadira tidak menyerah. Dengan kecerdikan dan kerja keras, ia membangun bisnis kecil-kecilan, menjual produk kebutuhan sehari-hari lewat jaringan distribusi. Lambat laun, usahanya berkembang pesat. Modal kecil berputar menjadi besar, hingga akhirnya ia mendirikan perusahaan resmi. Arman awalnya hanya menjadi penonton. Tapi ketika uang mulai mengalir deras, ia dengan mudah menempatkan dirinya sebagai wajah depan. Nadira membiarkan itu. Ia pikir, biarlah suaminya merasa bangga. Baginya, yang penting adalah kebahagiaan rumah tangga. Tapi kini, ketika melihat Arman menyia-nyiakan kepercayaan itu, bahkan menyerahkan hasil kerja kerasnya pada perempuan lain, Nadira merasa darahnya mendidih. Siang berikutnya, Nadira menemui seorang sahabat lama sekaligus penasihat hukumnya, Raka. Mereka bertemu di sebuah kafe eksklusif, jauh dari telinga yang bisa menguping. Seperti dugaanku, Maya semakin berani, kata Raka sambil menyesap kopi. Dia sudah mulai bicara ke sana-sini bahwa Armanlah yang membiayai hidup mewahnya. Nadira mengangguk. Wajahnya dingin. Bagus. Biarkan dia semakin percaya diri. Semakin tinggi ia terbang, semakin keras ia jatuh nanti. Raka menatapnya penuh kagum. Kau benar-benar sudah siap, Nadira? Lebih dari siap, jawabnya tegas. Selama ini aku terlalu banyak diam. Mereka pikir aku lemah. Tapi sekarang waktunya aku menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Raka membuka map kecil dan menyerahkan beberapa berkas. Ini dokumen yang kau minta. Semua bukti kepemilikan saham, rekening, dan aset perusahaan. Jika kau ingin, kita bisa publikasikan kapan saja. Nadira menatap dokumen itu lama, lalu menutupnya dengan tenang. Belum sekarang. Aku ingin mereka merasakan manisnya ilusi dulu. Biar Maya merasa dirinya ratu dengan kalung berlian itu. Aku ingin dia percaya, sepenuhnya percaya, bahwa Arman adalah sumber segalanya. Dan saat ilusi itu hancur, aku akan berdiri di sana,
memperlihatkan kebenaran. Raka tersenyum kecil. Kau memang bukan sekadar wanita cantik, Nadira. Kau pemain catur sejati. Sore hari, Nadira pulang ke rumah. Arman sudah menunggunya di ruang tamu dengan wajah kesal. Kau pergi kemana seharian? Tanyanya, nada curiga. Nadira meletakkan tasnya dengan tenang. Urusan bisnis. Bisnis. Arman menyipitkan mata. Bisnismu itu. Seharusnya kau tidak terlalu sibuk. Bukankah cukup aku yang bekerja? Nadira tertawa kecil. Getir. Bekerja? Maksudmu apa? Kau bahkan tidak tahu bagaimana perusahaan berjalan. Arman terdiam. Wajahnya berubah tegang. Apa maksudmu bicara begitu? Nadira mendekat. Menatapnya tajam. Arman, selama ini kau pikir siapa yang membiayai rumah ini? Mobil-mobil di garasi? Semua pesta mewah yang kau gelar? Kau pikir itu dari kerja kerasmu? Arman tersentak. Tidak bisa menjawab. Dengar baik-baik, lanjut Nadira. Suaranya pelan tapi menusuk. Uang itu bukan dari kantormu. Semua ini dari aku. Dari keringatku. Dari bisnis yang aku bangun dengan tanganku sendiri. Arman terdiam. Wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, ia melihat sosok Nadira yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Kuat, dingin, dan berkuasa. Namun Nadira belum ingin mengungkap semuanya. Ia hanya memberi sedikit retakan di ilusi Arman, agar suaminya mulai goyah. Malam itu, Maya kembali membuat ulah. Ia mengunggah foto di media sosial. Dirinya mengenakan kalung berlian yang sama, berpose di sebuah restoran mahal. Captionnya penuh sindiran. Tidak semua wanita bisa mendapat hadiah berlian dari pria yang benar-benar mencintai. Beberapa hanya bisa puas dengan cinta yang sederhana. Komentar pun membanjir. Sebagian memuji, sebagian menyindir. Nadira membaca itu dengan mata dingin. Ia tahu, Maya sengaja menyinggungnya. Tapi ia tidak marah. Ia justru tersenyum. Teruslah bermain, Maya, bisiknya pelan. Teruslah merendahkanku. Karena saat waktunya tiba, aku akan merobek semua topengmu. Ia membuka laci rahasia lagi, menatap kalung imitasi yang sudah ia siapkan. Berkilau, hampir tak bisa dibedakan dari aslinya. Nadira mengangkat kalung itu, membiarkan lampu kamar memantulkan cahaya di permata palsu itu. Berlian ini akan jadi senjataku, katanya. Senjata untuk mempermalukanmu dengan elegan. Beberapa hari kemudian, Nadira menghadiri rapat direksi di kantornya. Semua orang memanggilnya dengan hormat. Bu Nadira. Tidak ada yang menyebut nama Arman. Karena di sini, semua tahu siapa yang sebenarnya berkuasa. Ia duduk di kursi utama, memimpin jalannya rapat. Laporan keuntungan meningkat drastis. Proyek baru sudah siap dijalankan. Dan investor asing tertarik bekerja sama. Semua mata memandang Nadira dengan kagum dan hormat. Namun ia sadar, di luar sana, Maya dan Arman masih beranggapan bahwa dialah wanita biasa yang hanya bergantung pada suami. Dan itulah yang membuatnya tersenyum. Semakin lama rahasia ini tersimpan, semakin besar kejutan yang akan ia berikan nanti. Di rumah, Arman mencoba bersikap seolah tidak ada apa-apa. Ia masih pulang larut, masih sering beralasan sibuk. Nadira tidak protes lagi. Ia membiarkan Arman terjerat dalam kebohongan dan permainan Maya. Namun di dalam hatinya, Nadira sudah menyiapkan panggung besar. Panggung di mana ia akan membuka semua kebenaran, menghancurkan ilusi yang selama ini membuat Maya dan Arman merasa menang. Dan ketika saat itu tiba, Nadira tahu, bukan hanya Maya yang akan jatuh. Arman pun akan terseret dalam kehancurannya sendiri. Hari itu, sebuah undangan pesta ulang tahun mewah dari seorang sosialita terkenal, Rina Kusuma, tiba di rumah Nadira. Acara itu akan dihadiri oleh banyak kalangan atas kota, para pengusaha, pejabat, bahkan selebriti. Rina memang terkenal dengan pesta glamornya, sebuah panggung sempurna untuk mereka yang suka pamer kemewahan. Nadira membaca undangan itu sambil tersenyum dingin. Ia tahu, Maya pasti akan hadir. Dan lebih dari itu,
Ia tahu Maya tidak akan melewatkan kesempatan untuk sekali lagi memamerkan kalung berliannya. Di dalam kamar, Nadira membuka laci rahasia. Kotak kecil berisi kalung imitasi ia keluarkan. Cahaya lampu memantul indah pada potongan permata palsu yang hampir tak bisa dibedakan dari aslinya. Ia memegang kalung itu erat, seakan menyerap kekuatan darinya. Waktunya sudah dekat, bisiknya. Maya, kau akan menari dalam permainan yang kuciptakan. Malam pesta pun tiba. Aula hotel bintang 5 itu penuh dengan dekorasi glamor. Lampu kristal menjuntai, bunga-bunga segar menghiasi meja, dan karpet merah terbentang megah. Para tamu berdatangan dengan busana terbaik mereka, bercampur dalam riuh tawa dan obrolan penuh kepalsuan. Nadira melangkah masuk dengan gaun hitam berkilau, sederhana namun elegan. Senyum lembut terukir di wajahnya, menyamarkan badai yang sedang ia siapkan. Dan seperti yang ia duga, Maya hadir dengan gaun emas mencolok, lehernya dihiasi kalung berlian yang sama. Ia berjalan dengan penuh percaya diri, memastikan semua mata tertuju padanya. Sesekali ia menyingkap rambutnya, membuat kalung itu semakin jelas terlihat. Nadira! Maya berseru, pura-pura ramah. Aku tidak menyangka kau juga datang. Tentu saja, jawab Nadira sambil tersenyum. Aku tidak ingin melewatkan pesta sebesar ini. Maya melirik kalung di lehernya, lalu mendekat. Oh, kau tahu, Nadira, setiap kali aku memakai kalung ini, aku merasa seperti ratu. Semua orang memandangku dengan kagum. Rasanya luar biasa. Nadira menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk. Ya, aku bisa melihat itu. Kalungmu memang menonjol. Maya tersenyum puas, mengira dirinya kembali berhasil menusuk hati Nadira. Di tengah pesta, para tamu mulai menari dan berbincang di berbagai sudut ruangan. Nadira dengan tenang memperhatikan Maya, yang terus berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain, selalu memastikan kalungnya mendapat sorotan lampu. Kesempatan emas datang ketika Maya memutuskan untuk ke kamar kecil. Nadira melihatnya melangkah sendirian menuju lorong yang lebih sepi. Tanpa banyak pikir, Nadira mengikuti dengan langkah pelan. Lorong itu dihiasi lukisan-lukisan mahal dan pencahayaan redup. Maya masuk ke salah satu kamar kecil khusus tamu wanita. Tak lama, pintu terbuka kembali. Maya keluar sambil memperbaiki riasannya di cermin kecil yang ia bawa. Saat itu, Nadira mendekat dengan senyum hangat. Maya, gaunmu indah sekali. Boleh aku melihat kalungmu dari dekat? Maya, yang haus akan pujian, langsung tersenyum bangga. Tentu saja. Ia sedikit menunduk, membiarkan Nadira menyentuh kalung itu. Dengan gerakan halus dan terlatih, Nadira menyentuh pengait kalung seolah hanya ingin mengagumi. Dalam hitungan detik, ia berhasil melepas dan menukar dengan kalung imitasi yang sudah ia siapkan di dalam clutch bag-nya. Gerakannya begitu lembut. Maya sama sekali tidak menyadari. Cantik sekali, ucap Nadira, lalu menepuk bahunya. Kau benar, kau memang terlihat seperti ratu malam ini. Maya tersenyum lebar, mengira dirinya baru saja mendapat pengakuan dari sang istri sah. Terima kasih, Nadira. Aku tahu kau tidak akan bisa menolak mengagumi perhiasan ini. Ya, jawab Nadira dengan tatapan penuh arti. Sangat mengagumkan. Kembali ke aula pesta, Maya berjalan angkuh, kalung imitasi berkilau di lehernya. Ia tidak tahu bahwa kilau itu hanyalah bayangan. Nadira mengikutinya dari belakang, senyum misterius tersungging di wajahnya. Sepanjang malam, Maya terus memamerkan kalung itu, bahkan lebih bersemangat dari biasanya. Oh, ini hadiah dari seseorang yang sangat mencintaiku, katanya berkali-kali, membuat beberapa wanita iri, sementara sebagian lain hanya menahan tawa kecil. Nadira menikmati setiap detik. Ia tahu, semakin Maya pamer, semakin besar kehancuran yang akan ia rasakan nanti ketika kebenaran terbongkar. Di sebuah meja bundar, Nadira duduk bersama beberapa tamu penting, termasuk seorang ahli perhiasan terkenal, Pak Gunawan, yang malam itu diundang sebagai tamu kehormatan. Obrolan mengalir ringan hingga akhirnya Maya datang bergabung. Pak Gunawan, seru Maya penuh semangat.
Saya sangat ingin mendengar pendapat Anda tentang kalung saya. Ini berlian murni, hadiah yang sangat istimewa. Semua mata tertuju pada Maya. Ia dengan bangga memperlihatkan kalungnya, mendekatkan agar Pak Gunawan bisa melihat lebih jelas. Nadira hampir tidak bisa menahan tawanya. Ia tahu, cepat atau lambat, mata jeli seorang ahli akan melihat perbedaan. Pak Gunawan memicingkan mata, menatap kalung itu lama. Suasana meja mendadak hening. Menarik sekali, katanya pelan. Maya tersenyum semakin lebar. Indah, bukan? Pak Gunawan mengangguk perlahan, lalu berkata, indah memang, tapi menurut pengamatanku, ini bukan berlian asli. Ini imitasi, meski sangat rapi dibuat. Seketika, meja itu gaduh. Beberapa tamu menutup mulutnya kaget. Yang lain berbisik-bisik. Maya terbelalak. Wajahnya pucat. Apa? Tidak mungkin. Ini hadiah. Ini asli. Pak Gunawan tersenyum sopan. Saya tidak bermaksud menyinggung. Tapi mata saya sudah terbiasa. Saya bisa membedakan mana asli, mana tiruan. Dan saya yakin, ini imitasi. Maya hampir kehilangan keseimbangan. Ia segera meraba kalungnya. Wajahnya merah padam. Tidak, Anda salah. Ini asli. Pasti ada kesalahan. Nadira meneguk minumannya pelan, lalu berkata dengan suara lembut tapi menusuk. Oh, Maya, aku pikir kau ratu malam ini. Tapi rupanya hanya bayangan ratu. Semua mata kini beralih ke Nadira. Maya menatapnya penuh kemarahan. Matanya berkaca-kaca. Kau pasti tahu sesuatu. Nadira tersenyum tipis. Aku hanya melihat apa yang semua orang lihat. Kadang, sesuatu yang tampak berkilau hanya sekadar fata morgana. Maya berlari meninggalkan meja. Wajahnya penuh malu. Suasana pesta menjadi ramai oleh bisik-bisik. Nama Maya disebut-sebut. Sebagian orang menertawakannya. Sebagian lagi menggelengkan kepala. Arman, yang juga hadir malam itu, mencoba menyusul Maya. Namun tatapan tamu-tamu lain membuatnya kaku. Ia sadar, reputasinya ikut tercoreng. Nadira duduk dengan tenang, meneguk minumannya sekali lagi. Dalam hatinya, ia puas. Langkah pertama berhasil. Maya kini telah merasakan sedikit pahit dari permainannya sendiri. Namun ini baru permulaan. Berlian palsu hanyalah awal, batin Nadira. Masih banyak kebenaran yang akan kubuka. Dan saat itu tiba, bukan hanya Maya yang akan jatuh. Arman pun akan ikut hancur. Malam pesta itu meninggalkan luka yang dalam bagi Maya. Seluruh kota sosialita kini membicarakan tentang berlian palsu yang ia pamerkan dengan penuh kebanggaan. Berita itu menyebar lebih cepat daripada api membakar jerami. Grup WhatsApp sosialita, unggahan media sosial, hingga bisik-bisik arisan, semuanya membicarakan Maya. Kasihan sekali, katanya itu hadiah dari kekasihnya, ternyata imitasi. Tulis salah satu akun gosip di Instagram, lengkap dengan foto Maya di pesta. Maya merasa dunianya runtuh. Ia mengurung diri di apartemennya selama beberapa hari, menolak bertemu siapapun, bahkan Arman. Namun, bukannya bersimpati, Arman justru merasa kesal. Kau mempermalukan aku, Maya. Semua orang kini menertawakan kita. Katanya dingin saat akhirnya ia menemuinya. Maya menangis, memeluk Arman. Aku tidak tahu, men. Aku yakin kalung itu asli. Aku hanya ingin terlihat berharga di mata mereka. Arman menarik napas berat. Kau seharusnya lebih hati-hati. Sekarang aku juga harus menanggung malu. Percakapan itu membuat Maya semakin terpuruk. Ia merasa sendirian, tanpa ada yang benar-benar membelanya. Dan di balik semua itu, Nadira tersenyum puas. Namun baginya, ini baru pemanasan. Permainan psikologisnya baru saja dimulai. Beberapa hari kemudian, Nadira dengan sengaja menghubungi Maya. Suaranya terdengar tenang, seolah tak pernah ada masalah. Halo, Maya. Aku dengar kau kurang sehat akhir-akhir ini. Apa kau baik-baik saja?
Nada ramah itu justru membuat Maya semakin merasa dipermalukan. Kau tahu semuanya, kan, Nadira? Kau pasti ikut menertawakanku. Tidak, jawab Nadira lembut. Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja. Bagaimanapun, kita terhubung dengan cara yang aneh. Kau dan suamiku, aku dan semua kebohongan ini. Maya terdiam. Hatinya bergejolak. Tapi ada sesuatu dalam suara Nadira yang membuatnya tidak bisa menutup telepon begitu saja. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, Nadira, kata Maya akhirnya. Aku ingin merasa dicintai. Nadira tersenyum samar, meski Maya tak bisa melihatnya. Dicintai? Atau merasa menang? Ada bedanya, Maya. Dan terkadang, orang yang terlalu haus pengakuan malah jadi mangsa yang paling mudah. Kata-kata itu menusuk hati Maya. Ia tak sanggup membalas. Nadira menutup telepon dengan satu kalimat dingin. Istirahatlah. Kau akan butuh kekuatan untuk menghadapi apa yang akan datang. Di sisi lain, Arman mulai resah. Ia merasa hubungannya dengan Maya tidak lagi memberikan kepuasan seperti dulu. Tekanan dari gosip masyarakat membuatnya ingin menjauh. Namun Maya terus menuntut perhatian. Nadira, yang diam-diam mengamati, mulai memainkan perannya. Ia mendekati Arman dengan cara yang berbeda, bukan sebagai istri yang marah, tapi sebagai sosok yang tenang dan penuh misteri. Suatu malam, saat Arman pulang larut, Nadira menunggunya di ruang tamu dengan secangkir teh hangat. Kau lelah? Tanyanya lembut. Arman menghela napas, meletakkan jasnya. Sangat. Dunia ini terasa semakin berat. Aku muak dengan semua gosip itu. Nadira menatapnya dalam, lalu berkata, gosip hanya berbahaya bagi mereka yang tidak punya pijakan. Kau seharusnya tidak terguncang hanya karena ocehan orang. Arman terdiam. Ada ketenangan dalam suara Nadira yang membuatnya merasa, anehnya, nyaman. Selama ini ia terbiasa dengan amarah atau air mata. Tapi malam itu, Nadira memberikan sesuatu yang berbeda. Keteguhan. Aku tidak mengerti kau, Nadira, kata Arman pelan. Kau tidak marah? Kau tidak ingin meledak setelah semua yang terjadi? Nadira tersenyum samar. Marah hanya membuatku terlihat lemah. Aku lebih suka mengamati. Karena dengan begitu, aku tahu kapan harus bergerak. Arman menatap istrinya lama, seolah baru pertama kali melihat sisi lain dari wanita yang selama ini ia abaikan. Ada sesuatu yang membuatnya gelisah sekaligus kagum. Hari-hari berikutnya, Nadira mulai memainkan strategi psikologisnya. Ia menanamkan benih keraguan di hati Maya, sekaligus menggoyahkan kepercayaan diri Arman. Kepada Maya, ia mengirim pesan singkat penuh teka-teki. Tak semua kilau itu nyata. Kadang orang yang kau kira miskin, justru menyembunyikan harta paling berharga. Berhati-hatilah. Maya, kau tidak tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan permainan ini. Pesan-pesan itu membuat Maya gelisah, tak bisa tidur, dan terus mencurigai Arman. Sementara itu, kepada Arman, Nadira bersikap penuh misteri. Ia tidak lagi menuntut atau mengeluh, melainkan memberi jarak yang membuat Arman penasaran. Kadang ia sengaja keluar rumah dengan pakaian elegan tanpa memberitahu kemana. Kadang ia menerima telepon dengan suara pelan, lalu menutupnya begitu Arman masuk ruangan. Arman mulai curiga. Kau pergi kemana tadi, Nadira? Oh, hanya bertemu teman lama, jawab Nadira singkat. Teman? Teman siapa? Nadira menatapnya tenang, lalu berkata, tidak semua hal harus kau tahu, Arman. Sama seperti aku tidak tahu semua urusanmu dengan Maya. Jawaban itu membuat Arman terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan kendali. Puncaknya terjadi saat Nadira sengaja mengundang Maya ke rumah, dengan dalih ingin menyelesaikan semuanya secara baik-baik. Maya datang dengan ragu, mengenakan gaun sederhana, jauh berbeda dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, matanya sayu. Nadira menyambutnya dengan hangat, seolah tidak ada dendam di antara mereka. Silakan masuk. Aku sudah menyiapkan teh.
Di ruang tamu, mereka duduk berhadapan. Nadira menatap Maya dengan senyum samar. Aku ingin bertanya padamu, Maya, apa yang sebenarnya kau cari dari semua ini? Maya menunduk. Aku hanya ingin merasa berharga. Aku ingin dunia melihatku bukan sebagai wanita biasa. Dan Arman, dia membuatku merasa istimewa. Nadira mengangguk pelan. Istimewa? Atau kau hanya merasa menang karena bisa merebut sesuatu yang bukan milikmu? Maya meneteskan air mata. Aku tidak tahu lagi. Semua orang membenciku sekarang. Mereka menertawakan aku. Dan Arman, dia mulai menjauh. Nadira menyentuh tangannya, pura-pura iba. Kadang, Maya, kita harus sadar bahwa permainan yang kita mainkan bisa berbalik menghancurkan kita. Kau hanya bidak, Maya, dan aku, yang mengatur papan catur ini. Maya menatapnya terkejut. Wajahnya pucat. Kata-kata itu menggema di kepalanya, membuatnya semakin merasa kecil. Malam itu, setelah Maya pulang dengan perasaan hancur, Nadira berdiri di depan jendela besar rumahnya. Lampu kota berkilauan di kejauhan, seperti ribuan rahasia yang berbisik. Ia meneguk segelas anggur, lalu tersenyum puas. Mereka mulai goyah. Maya kehilangan harga dirinya. Arman kehilangan kendalinya. Dan ketika saatnya tiba, aku akan mengungkapkan kebenaran terakhir, bahwa aku, bukan mereka, yang memegang seluruh kekayaan ini. Mereka akan pingsan mengetahui siapa ratu sebenarnya. Senyum dingin itu kian melebar. Permainan psikologis Nadira baru saja mengoyak fondasi kepercayaan Maya dan Arman. Dan dari sini, ia hanya perlu sedikit dorongan lagi untuk menjatuhkan mereka sepenuhnya. Pagi itu, rumah Nadira sunyi. Sinar matahari menembus jendela besar, menerangi ruang tamu megah yang biasa dipenuhi kemewahan dan tawa. Namun kini, ruang itu terasa hampa. Nadira duduk di sofa, menatap dokumen-dokumen di hadapannya. Semua laporan keuangan, bukti kepemilikan, dan sertifikat aset tertata rapi, siap untuk dikeluarkan pada waktunya. Ia menutup mata sejenak, mengingat bagaimana permainan psikologis yang ia jalankan terhadap Maya dan Arman telah berhasil mengoyak rasa percaya diri mereka. Maya kini gelisah, Arman mulai mempertanyakan semua keputusan yang selama ini ia ambil. Dan Nadira? Ia tetap tenang, memegang kendali penuh. Siang itu, Nadira mengundang beberapa kolega dan investor penting ke rumahnya, dengan alasan membahas proyek baru. Ruangan rapat dadakan di ruang keluarga dipenuhi orang-orang yang kagum melihat kepemimpinan Nadira. Jadi, Nadira, kata salah satu investor, Pak Surya, proyek ini pasti membutuhkan modal besar. Bagaimana struktur pembiayaannya? Nadira tersenyum, menatap layar presentasi. Semuanya sudah kami siapkan. Perusahaan sudah memiliki dana yang cukup untuk mendanai seluruh proyek, tanpa harus bergantung pada pihak ketiga. Para investor terkejut. Selama ini, mereka tahu Armanlah yang menjadi figur utama perusahaan. Bahkan media selalu menyorotnya sebagai pengusaha sukses. Namun kini, Nadira secara terang-terangan menunjukkan siapa sebenarnya yang mengendalikan segalanya. Bukankah Arman juga bagian dari perusahaan? Tanya seorang investor muda, mencoba memahami situasinya. Nadira menatapnya dengan lembut namun tegas. Arman memang ada, tapi ia lebih fokus pada manajemen operasional. Semua keputusan strategis dan aset perusahaan tetap berada di tanganku. Perusahaan ini, milikku, dan akulah yang menjaga pertumbuhannya. Beberapa investor menatap satu sama lain, kagum sekaligus sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka wanita yang tampak anggun dan tenang inilah yang selama ini menjadi tulang punggung perusahaan. Di saat yang sama, Arman menerima telepon dari seorang wartawan gosip. Pak Arman, kami mendengar kabar bahwa perusahaan Anda bukan sepenuhnya milik Anda. Benarkah istri Anda yang memegang kendali? Arman terdiam. Panik. Selama ini, ia selalu percaya bahwa ia yang menjadi pusat perhatian. Ia tidak siap menghadapi kenyataan bahwa kebenaran mulai terbongkar. Nadira, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Gumamnya sendiri. Sore harinya,
Nadira sengaja mengundang Maya ke rumahnya lagi, dengan alasan ingin berdamai. Namun kali ini, Nadira mempersiapkan panggung yang lebih rumit. Maya datang dengan wajah murung, gaun sederhana, dan mata yang lelah. Ia tidak menyangka apa yang akan menantinya. Nadira menyambutnya dengan senyum hangat, seolah benar-benar ingin menunjukkan kebaikan. "Silakan duduk, Maya. Aku ingin bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi," kata Nadira lembut. Maya menatapnya curiga. "Apa maksudmu?" Nadira meneguk teh hangatnya, lalu berkata, "Kau pasti masih merasa bahwa kalung itu penting, dan Armanlah yang memiliki segalanya. Tapi kenyataannya, ada hal yang perlu kau ketahui." Maya menelan ludah. Rasa cemas menghampirinya. Nadira melanjutkan, "Arman memang memiliki penampilan sukses. Tapi semua aset besar, semua perusahaan, semua properti, itu semua ada padaku. Selama ini, aku membiarkan kalian berdua percaya bahwa Arman yang kaya. Tapi sebenarnya, akulah yang memegang kendali penuh." Mata Maya melebar. "Apa maksudmu?" "Itu tidak mungkin." "Tapi nyata," kata Nadira, menatap langsung ke mata Maya. "Kalung yang kau anggap berharga, mobil yang kalian pamerkan, rumah yang kalian kira milik Arman, semuanya berada di tanganku. Bahkan perusahaan yang kalian banggakan, saham mayoritasnya atas nama aku. Akulah yang mengendalikan semuanya." Maya terdiam, air matanya menetes. Ia merasa dunia runtuh di hadapannya. Semua yang ia banggakan, semua kemenangan yang ia kira telah diraih, ternyata hanyalah ilusi. Di luar itu, Arman yang baru saja tiba di rumah, mendengar percakapan mereka dari ruang tamu. Ia terkejut, wajahnya pucat. Selama ini ia merasa menjadi raja dalam kerajaan yang ia bangun bersama Maya. Kini ia sadar bahwa seluruh istananya hanyalah boneka yang dikendalikan Nadira. Nadira tersenyum tipis, lalu berkata pada Arman yang masuk ke ruangan, "Kau lihat, men? Semua yang kau banggakan selama ini, ternyata bukan milikmu. Dan bukan Maya yang kaya. Itu semua ada padaku." Arman terdiam, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia merasa terpojok, bukan karena kata-kata Nadira semata, tapi karena kebenaran itu terbuka nyata di hadapannya. Maya menangis, menundukkan kepala. Aku tidak tahu. Nadira, aku minta maaf." Nadira mengangguk pelan, tanpa rasa ampun di matanya. "Maaf? Kau tidak akan pernah bisa memperbaiki semua yang kau lakukan. Sekarang kalian tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali. Dan aku bukan orang yang bisa direndahkan begitu saja." Beberapa tamu penting yang Nadira undang malam itu juga menyaksikan kejadian ini. Mereka terkejut melihat wanita yang selama ini tampak tenang dan pasif, kini menegaskan kekuasaannya dengan cara yang elegan tapi mematikan. Mereka menyadari satu hal, Nadira bukan sekadar istri cantik yang bergantung pada suami. Ia adalah penguasa sesungguhnya dari seluruh kerajaan bisnis yang selama ini dianggap milik Arman. Nadira kemudian menatap Maya sekali lagi. "Sekarang kau tahu, Maya, dunia tidak selalu seperti yang kau lihat. Kilau yang kau anggap nyata, bisa jadi hanyalah bayangan. Dan yang miskin di mata orang lain, bisa jadi lebih kaya daripada yang mereka kira." Maya menunduk, tidak berani menatap Nadira. Semua rasa percaya diri dan kesombongannya hancur. Ia kini hanyalah wanita kecil yang kalah oleh ketenangan dan kecerdikan Nadira. Arman pun terdiam, menyadari bahwa ia telah dipermainkan oleh ego sendiri. Selama ini ia bangga dengan citranya sebagai pengusaha sukses, tapi kenyataannya, Nadira lah yang menanggung semua kerja keras. Ia merasa malu, tidak hanya di depan Maya, tapi juga di depan semua orang yang kini mengetahui fakta itu. Malam itu berakhir dengan keheningan yang mencekam. Nadira duduk di sofa, menatap jendela, senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia telah membuka rahasia dengan elegan, memamerkan kebenaran tanpa harus menyerang secara kasar. Dalam hatinya, Nadira tahu satu hal, ini baru awal. Maya mungkin telah hancur, Arman mungkin kebingungan. Tapi dunia sosialita yang gemerlap,
dunia yang penuh persaingan, akan segera mengetahui bahwa Nadira bukan hanya istri yang diam-diam kaya. Ia adalah ratu yang sesungguhnya. Bukan hanya kalung palsu yang membuat mereka jatuh, batin Nadira. Ini hanyalah awal dari kemenangan yang sesungguhnya. Dan saat mereka benar-benar sadar, mereka akan pingsan melihat siapa yang benar-benar berkuasa. Dan di luar jendela, cahaya kota berkelap-kelip seperti ribuan mata yang menyaksikan, menyimpan semua rahasia yang kini terbuka. Nadira tersenyum puas, siap untuk langkah selanjutnya dalam permainan yang ia ciptakan. Hari itu, rumah Nadira terasa hidup, tetapi bukan dengan tawa biasa. Ruang tamu megah dipenuhi tamu-tamu penting dari dunia bisnis, sosialita, dan beberapa wartawan yang secara diam-diam diundang. Nadira duduk di kursi pusat, dengan pakaian hitam elegan yang menegaskan aura kekuasaannya. Wajahnya tenang, matanya menatap tajam ke arah pintu, menunggu dua orang yang akan menjadi pusat perhatian malam itu, Maya dan Arman. Maya datang pertama, wajahnya pucat. Gaun emasnya digantikan dengan busana yang lebih sederhana, sebuah simbol kekalahannya. Ia berjalan dengan langkah ragu, menyadari semua mata tertuju padanya. Setiap tamu yang masuk, menyadari bahwa kehadirannya berbeda dari biasanya. Bukan sebagai ratu pesta, tetapi sebagai wanita yang kini sedang kehilangan dominasi. Nadira berdiri, menyambut Maya dengan senyum hangat. "Selamat datang, Maya," katanya lembut. Namun setiap kata penuh makna yang menusuk. "Aku senang kau bisa hadir." Maya menunduk, tak berani menatap mata Nadira. Ia merasa kecil, hancur oleh permainan psikologis yang telah dilakukan Nadira sejak beberapa minggu terakhir. Beberapa menit kemudian, Arman masuk. Ia tampak gelisah, mencoba bersikap tenang, tapi ketegangan jelas terlihat di wajahnya. Nadira menatapnya sebentar, lalu kembali ke Maya. "Kita semua di sini untuk sebuah pengumuman penting," ucap Nadira dengan suara mantap. Maya menahan napas. Ia tahu, Nadira tidak akan memanggilnya ke rumah ini hanya untuk berbicara basa-basi. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dipersiapkan. Nadira menggerakkan tangannya, memberi tanda kepada seorang asisten untuk membawa sebuah kotak kecil berlapis bludru hitam. Semua mata tertuju ke kotak itu. Nadira membuka penutupnya perlahan, lalu mengangkat kalung berlian imitasi yang pernah dipamerkan Maya di pesta sebelumnya. "Kalung ini," kata Nadira, suaranya jelas dan dingin, "adalah simbol dari semua ilusi yang pernah kalian percaya. Maya, kau memamerkan ini sebagai tanda kemenanganmu. Kau pikir semua orang melihatmu sebagai ratu. Tapi kenyataannya..." Nadira menurunkan kalung itu, lalu menatap langsung ke mata Maya. "Ini hanyalah tiruan. Sama seperti kepercayaanmu terhadap semua yang kau anggap milik Arman." Suasana hening sejenak. Beberapa tamu menahan napas, menyadari bahwa pertunjukan ini akan menjadi momen penting yang penuh drama. Maya terkejut. Wajahnya berubah merah padam. "Apa maksudmu?" "Kalung ini hanya tiruan," lanjut Nadira. "Dan bukan hanya kalung. Selama ini, kalian berdua hidup dalam ilusi. Arman bukanlah penguasa, bukan orang kaya yang kalian banggakan. Semua aset, perusahaan, dan kekayaan yang kalian anggap milik Arman, sebenarnya berada di tanganku." Arman menelan ludah, matanya membelalak. Selama ini, ia merasa sebagai pusat dunia, tetapi kini Nadira telah menyingkap seluruh kebenaran. Nadira melanjutkan, dengan nada yang semakin tegas. "Kau merasa menang, Maya, karena kau memamerkan kalung itu, dan karena kau pikir bisa merebut sesuatu yang bukan milikmu. Tapi sekarang, semua orang tahu siapa yang sebenarnya berkuasa." Maya terdiam, air mata menetes di pipinya. Ia merasa terpojok, hancur oleh kenyataan yang tidak pernah ia duga. Arman juga terdiam, merasa kehilangan kendali atas kehidupan yang selama ini ia anggap stabil. Nadira menoleh ke para tamu. "Lihatlah, semua yang kalian anggap benar-benar berharga, bukan milik Arman, bukan milik Maya. Semuanya ada padaku. Aku yang memegang kendali. Aku yang menentukan arah permainan ini."
Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkan posisiku. Beberapa tamu berbisik-bisik, kagum sekaligus terkejut. Mereka menyadari satu hal, Nadira bukan hanya istri cantik dan pendiam. Ia adalah penguasa penuh yang mampu menghancurkan kesombongan orang lain dengan elegan. Maya mencoba menahan amarah dan rasa malu. Nadira, kau tidak bisa seperti ini. Semua orang harus tahu, aku, ini. Ucapnya tergagap, tidak menemukan kata yang tepat. Nadira tersenyum dingin. Kau bisa mengatakan apapun, Maya. Tapi kebenaran tidak bisa ditutupi lagi. Dan yang paling menyakitkan, bukan hanya kalung tiruan yang kau pakai. Ini adalah kenyataan bahwa kalian selama ini bergantung pada ego dan ilusi. Ego yang kini hancur. Maya menunduk, merasa kecil di hadapan Nadira. Ia merasa kalah, bukan hanya dalam permainan sosial, tetapi juga dalam kekuasaan dan pengaruh. Arman mencoba berbicara, suaranya bergetar. Nadira, kita bisa bicara nanti. Ini terlalu mendadak. Nadira menatapnya tajam. Tidak, Arman. Ini bukan tentang mendadak. Ini tentang fakta. Fakta bahwa selama ini kau dan Maya hidup dalam bayangan yang aku ciptakan. Dan sekarang, saatnya dunia melihat siapa yang sesungguhnya mengendalikan segalanya. Setelah mengungkap semuanya, Nadira berdiri, melangkah perlahan menuju jendela besar, menatap lampu kota di luar. Suara langkahnya bergema di ruang tamu yang hening. Dunia seringkali mempercayai apa yang terlihat. Tapi aku belajar bahwa kekuasaan bukan tentang siapa yang paling terlihat, siapa yang paling bersuara, atau siapa yang paling pamer. Kekuasaan adalah tentang siapa yang diam-diam mengendalikan jalannya permainan. Maya duduk lemas di sofa, tidak berani menatap Nadira. Arman hanya bisa berdiri, merasa kecil, terpojok oleh fakta yang baru saja terungkap. Nadira menoleh sekali lagi ke arah mereka. Suaranya menembus keheningan. Kalian berdua pikir kalian menang. Tapi aku yang menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Dan saat ini, kalian berdua sudah kalah. Beberapa tamu mulai bertepuk tangan, sebagian karena kagum dengan keberanian Nadira, sebagian lain karena merasa terhibur oleh drama yang terjadi di depan mata mereka. Maya menangis, tidak mampu menahan rasa malu dan hancurnya harga diri. Arman merasa dunia runtuh di depannya. Nadira kembali duduk, wajahnya tetap tenang, matanya menatap mereka dengan dingin namun penuh kendali. Ia menegaskan posisinya sebagai penguasa yang sebenarnya, bukan hanya di dunia bisnis, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Ini hanyalah awal, bisik Nadira dalam hati. Permainan ini belum selesai. Aku masih punya langkah-langkah lain untuk memastikan mereka benar-benar tersadar. Dan saat itu terjadi, mereka akan mengetahui bahwa aku bukan sekadar istri biasa. Aku adalah ratu yang sebenarnya, penguasa yang tidak bisa diremehkan. Malam itu berakhir dengan keheningan yang mencekam. Maya dan Arman pulang dengan hati hancur. Nadira tetap di rumahnya, menatap jendela besar. Lampu kota berkilau di kejauhan, seperti ribuan mata yang menyaksikan kekuasaannya. Ia tersenyum puas, mengetahui bahwa setiap langkahnya telah berhasil menghancurkan kesombongan Maya dan mengguncang ego Arman. Dan di dalam hatinya, Nadira tahu bahwa klimaks dari permainan ini akan segera tiba. Mereka mungkin masih berpikir bisa bangkit, batin Nadira. Tapi saat aku mengungkapkan semua, tidak ada yang tersisa. Semua kekuasaan ada padaku, dan mereka akan jatuh, bukan hanya karena mereka lemah, tetapi karena mereka salah mengira siapa yang sebenarnya berkuasa. Pagi itu, kota seolah hidup lebih cepat dari biasanya. Gosip mengenai kalung imitasi Maya dan dominasi Nadira telah menyebar ke setiap sudut media sosial, grup WhatsApp sosialita, dan bahkan televisi hiburan. Nama Nadira menjadi pembicaraan utama, tidak sebagai istri yang diam-diam kaya, tetapi sebagai wanita yang penuh strategi, cerdas, dan berkuasa. Di rumahnya, Nadira duduk di ruang kerja, menatap layar laptop. Berita tentang Nadira, wanita yang lebih kaya dari suami sendiri, memenuhi halaman utama portal berita. Ia tersenyum tipis, puas.
Semua langkah yang direncanakannya sejak awal kini membuahkan hasil. Namun, Nadira tidak berhenti di sini. Ini baru tahap awal. Kemenangan yang benar-benar memukau membutuhkan panggung yang lebih besar, dan ia sudah menyiapkannya dengan rapi. Beberapa hari kemudian, Nadira menerima undangan gala charity tahunan terbesar di kota, acara yang selalu dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dan media nasional. Tanpa mengumumkan kepada siapapun, Nadira memastikan bahwa Maya dan Arman akan hadir di acara yang sama. Ia menyiapkan strategi yang matang. Sebuah gaun hitam berkilau, kalung berlian imitasi yang sama namun kini dipasang dengan cara berbeda, dan aura elegan yang membuat setiap orang terpesona. Nadira tahu, mata semua tamu akan tertuju padanya. Di sisi lain, Maya datang dengan gaun emas yang berkilau, berusaha menebus rasa malu sebelumnya. Ia bertekad untuk menunjukkan bahwa dirinya masih bisa menjadi pusat perhatian, masih bisa memamerkan kemewahan yang ia anggap milik Arman. Arman menemani Maya, masih bingung dengan posisi mereka setelah kebenaran tentang kekayaan Nadira terungkap. Saat lampu aula menyala, para tamu mulai berdatangan. Nadira masuk pertama kali, langkahnya mantap dan elegan, seakan memimpin seluruh panggung. Para tamu terpesona. Beberapa berbisik di antara mereka sendiri. Siapa sangka Nadira sesukses ini? Dia mengendalikan semuanya, bukan Arman. Maya yang melihat itu, wajahnya semakin pucat. Ia menyadari bahwa setiap pandangan malam ini, setiap mata yang tertuju pada Nadira, adalah ancaman bagi citranya sendiri. Nadira tersenyum tipis, menyadari efek yang ia ciptakan. Ia tahu bahwa saat ini, kemenangan psikologisnya sudah hampir lengkap. Acara dimulai dengan gala dinner, diikuti oleh lelang amal yang menjadi puncak perhatian semua tamu. Nadira memastikan bahwa item utama lelang malam itu adalah kalung berlian yang dikira Maya asli sebelumnya. Semua orang, termasuk wartawan, mengira kalung itu adalah hadiah mewah dari Arman. Ketika giliran kalung itu dilelang, Nadira berdiri, mengambil mikrofon, dan memperkenalkan kalung itu kepada semua orang. Suaranya lembut tapi terdengar jelas di seluruh aula. Kalung ini memiliki sejarah unik. Sebelumnya, kalung ini dianggap sebagai simbol kemewahan dan status. Namun, malam ini, aku ingin mengungkap kebenaran. Kalung ini bukan sekadar hiasan. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa apa yang terlihat seringkali menipu. Para tamu terdiam, menunggu kelanjutan. Nadira menatap langsung ke arah Maya. Beberapa waktu lalu, kalung ini dipamerkan oleh seseorang yang menganggapnya sebagai bukti kemenangan dan status. Padahal, kenyataannya, kalung ini hanyalah tiruan, seolah-olah mencerminkan ilusi yang dia percaya. Maya terkejut, menahan napas. Wajahnya pucat, tangan gemetar. Semua tamu menatapnya, sebagian menahan tawa. Sebagian lagi tersenyum kagum pada keberanian Nadira. Arman pun terpaku. Ia menyadari bahwa Nadira tidak hanya mempermalukan Maya, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai penguasa sesungguhnya. Semua kekayaan, semua kekuatan, berada di tangan Nadira, bukan dirinya. Nadira melanjutkan, dan bukan hanya kalung ini. Semua aset yang selama ini dianggap milik Arman, rumah, mobil, perusahaan, semuanya berada di tanganku. Aku yang mengelola dan menjaga semuanya. Dan malam ini, aku ingin semua orang tahu siapa yang benar-benar berkuasa. Gosip yang selama ini tersebar kini terbukti benar. Para tamu berbisik, beberapa wartawan mengambil catatan. Kamera menyorot Nadira dengan kagum. Maya menangis, menundukkan kepala. Ia merasa hancur, tidak hanya karena kalung yang dipamerkan terbukti palsu, tetapi juga karena posisi sosial dan harga dirinya hancur di depan publik. Arman pun merasa malu dan terpojok, tidak mampu berbicara atau mengubah keadaan. Nadira menatap mereka dengan dingin, namun elegan. Ia tahu, saat ini adalah momen kemenangan mutlak. Ia telah memanipulasi psikologi mereka, memanfaatkan keserakahan dan kesombongan mereka sendiri, dan kini, panggung publik menjadi saksi kebenaran. Dengan langkah mantap, Nadira melangkah ke tengah aula, mengangkat kalung tiruan itu, dan berkata, "Kadang,
Dunia menilai seseorang dari apa yang terlihat. Tapi kekuasaan sejati bukan tentang siapa yang paling berani memamerkan, melainkan siapa yang diam-diam mengendalikan semuanya. Malam ini, aku ingin menunjukkan bahwa kekuasaan, kekayaan, dan pengaruh ada padaku. Sorakan kagum terdengar di seluruh aula. Para tamu mulai memberi tepuk tangan. Sebagian bahkan berdiri untuk menghormati Nadira. Maya terisak, menatap Nadira dengan mata yang penuh kebencian dan penyesalan. Ia merasa semua ilusi yang selama ini ia banggakan runtuh dalam sekejap. Arman menatap istrinya sendiri, menyadari bahwa selama ini ia hanyalah boneka dalam permainan Nadira. Nadira menutup pidatonya dengan senyum tipis yang mematikan. Dan ingatlah, dunia ini penuh ilusi. Yang berani memamerkan diri, yang terlalu sombong, akan jatuh saat kebenaran terbuka. Malam ini adalah pengingat. Kekuasaan sejati bukan terlihat, tapi nyata. Dan yang nyata adalah aku. Acara gala charity berakhir. Tetapi efek dari pengumuman Nadira terasa luar biasa. Media nasional memberitakan semua kejadian. Gosip sosialita membanjir dengan satu tema. Nadira, wanita yang lebih kaya, lebih berkuasa, dan lebih cerdas daripada siapapun, termasuk suaminya dan Maya. Maya dan Arman pulang dengan hati hancur. Maya menangis sepanjang perjalanan. Arman hanya diam, merenung tentang kesombongan dan kebodohannya sendiri. Di rumah, Nadira berdiri di jendela besar, menatap lampu kota berkilau. Ia tahu, kemenangan ini bukan sekadar mempermalukan Maya atau menegaskan dominasi atas Arman. Ini adalah simbol dari kekuatan yang selama ini ia simpan dengan rapi. Kekuatan yang kini terbuka untuk dunia. Dalam hatinya, Nadira tersenyum puas. Ini baru permulaan. Mereka tahu siapa yang berkuasa. Mereka tahu siapa yang kaya dan kuat. Dan saat mereka benar-benar menyadarinya, mereka akan pingsan melihat siapa yang sebenarnya memegang kendali. Beberapa hari setelah gala charity, dunia maya runtuh sepenuhnya. Gosip tentang kalung imitasi yang ia pamerkan di pesta sebelumnya, ditambah pengumuman Nadira di depan publik, menjadi bahan tertawaan dan celaan dari semua orang yang mengenalnya. Media sosial dipenuhi meme, komentar pedas, dan cerita yang menyudutkan Maya. Di apartemennya, Maya duduk terpaku di sofa, menatap layar ponselnya. Setiap notifikasi adalah pengingat pahit akan kehancurannya. Teman-teman sosialita yang dulu bersikap ramah mulai menghindarinya. Undangan pesta, acara arisan, bahkan rapat bisnis kecil pun tak lagi datang kepadanya. Maya, kau harus melakukan sesuatu, bisik salah satu teman lamanya melalui telepon. Tapi, semua orang sudah tahu. Ini parah. Maya menutup telepon. Air matanya menetes. Aku tidak tahu harus bagaimana. Gumamnya lemah. Ia merasa dunianya yang glamor hancur seketika. Dan ia sendirian menghadapi kehancuran itu. Sementara itu, Nadira menyadari bahwa momentum ini adalah waktu terbaik untuk memperkuat dominasinya. Ia tidak hanya ingin menegaskan kekayaan dan kekuasaannya, tetapi juga menunjukkan kepada Arman dan Maya bahwa mereka tidak memiliki kendali lagi. Di kantor pusat perusahaan, Nadira mengadakan pertemuan dengan semua manajer dan investor. Ia menampilkan laporan keuangan terbaru, portofolio aset, dan proyek-proyek baru yang sedang berjalan. Selama ini, Nadira membuka pertemuan. Banyak orang mengira Arman yang memimpin perusahaan ini. Tapi kenyataannya, setiap keputusan strategis, setiap langkah penting, ada padaku. Aku yang mengelola semua aset, yang menentukan arah pertumbuhan perusahaan, dan yang menjaga agar semuanya berjalan dengan aman. Para manajer dan investor terkejut sekaligus kagum. Selama ini, mereka hanya melihat Arman sebagai figur utama, tetapi sekarang mereka menyadari siapa yang sebenarnya memegang kendali. Nadira memanfaatkan kesempatan ini dengan cermat, menunjukkan profesionalisme sekaligus kekuatan sosialnya. Di sisi lain, Maya mencoba membalas. Ia mengirim pesan kepada beberapa teman sosialita, mencoba menjelaskan bahwa ia hanyalah korban situasi, bahwa Nadira yang licik telah memanipulasi semuanya. Namun pesan itu dibalas dengan tawa atau diabaikan. Reputasinya hancur.
dan tidak ada yang mau mendengarkannya. Setiap langkah Maya kini dipantau dan dikomentari. Media sosial menjadi arena terbuka yang menghancurkan setiap usaha untuk memperbaiki citranya. Ia merasa tersudut, sendirian, dan tak berdaya. Kenapa? Kenapa ini terjadi padaku? Maya menangis di kamar apartemennya. Aku hanya ingin merasa berharga. Aku tidak ingin seperti ini. Nadira, yang diam-diam mengamati situasi dari jauh, merasa puas. Ia tahu, strategi psikologis yang dijalankannya berjalan sempurna. Maya tidak hanya kalah dalam hal sosial, tetapi juga emosional. Setiap langkahnya kini penuh ketakutan dan keraguan. Untuk memperkuat efek psikologis, Nadira mengundang beberapa media untuk mewawancarai dirinya tentang peran dan kekayaan yang dimilikinya. Ia tampil anggun, tenang, dan elegan, menjawab setiap pertanyaan dengan jelas. Banyak orang mengira Arman yang kaya, Nadira menjelaskan. Tapi kenyataannya, saya yang memegang kendali atas perusahaan, aset, dan investasi. Dan saya tidak perlu memamerkannya. Keberhasilan saya berbicara sendiri. Wawancara ini kemudian tersebar luas di televisi, media cetak, dan sosial media. Publik kini tahu siapa yang sebenarnya kaya, siapa yang memegang kendali, dan siapa yang telah mempermalukan Maya. Maya mulai kehilangan pijakan dalam hidupnya sendiri. Teman-teman lamanya tidak lagi menemuinya. Bahkan Arman, yang awalnya bingung dan terkejut, kini semakin menjauh. Ia merasa malu berada di samping Maya, takut ikut tercoreng oleh kehancurannya. Suatu malam, Maya duduk di balkon apartemen, menatap lampu kota yang berkilau. Ia merasa kecil, tidak berarti, dan hancur. Semua yang ia banggakan hanyalah ilusi. Semua kekayaan, semua dominasi sosial, bukan miliknya. Di saat itu, telepon Maya berdering. Panggilan itu dari Nadira. Maya menatap layar dengan tangan gemetar, takut sekaligus penasaran. "Halo, Maya." Suara Nadira terdengar lembut tapi menusuk. "Aku harap kau sedang baik-baik saja. Aku ingin mengajakmu bicara, untuk memahami situasimu." Maya menelan ludah, merasa tidak berdaya. Ia tahu, suara Nadira selalu penuh strategi, selalu memiliki makna tersembunyi. "Kenapa? Kenapa kau meneleponku?" Maya gemetar. "Karena aku ingin kau memahami satu hal," Nadira menjawab. "Dunia ini penuh ilusi. Kau dan Arman terlalu percaya pada apa yang terlihat, terlalu bangga dengan apa yang bukan milik kalian. Sekarang kau tahu, bukan Arman yang kaya, bukan kalung yang berkilau, tapi aku yang memegang semuanya." Maya hanya bisa menangis. Kata-kata Nadira menusuk hatinya, mengingatkan semua rasa malu dan kehancurannya. Hari-hari berikutnya, Maya semakin terpuruk. Gosip yang menghancurkannya tidak berhenti. Undangan sosial menurun drastis, dan setiap langkahnya selalu dibandingkan dengan Nadira. Arman, yang mulai sadar posisi sebenarnya, semakin menjauh, meninggalkan Maya menghadapi kehancurannya sendiri. Di satu titik, Maya mencoba meminta bantuan Arman. "Men, tolong, kita bisa memperbaiki semuanya. Aku minta maaf. Kita bisa," katanya terbata-bata. Arman menatapnya dingin. "Maya, ini bukan hanya tentang maaf. Ini tentang kenyataan. Nadira sudah menunjukkan siapa yang sesungguhnya memegang kendali. Dan kau telah mempermalukan dirimu sendiri." Maya menunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Hatinya hancur, harga dirinya lenyap, dan ia tahu, dunia sosialnya kini musnah. Di sisi lain, Nadira semakin memperkuat citranya. Ia tidak hanya menjadi pusat perhatian publik, tetapi juga membangun reputasi sebagai wanita cerdas, elegan, dan berkuasa. Setiap langkah yang ia ambil, setiap proyek yang ia pimpin, memperkuat posisi dominannya. Nadira duduk di rumahnya, menatap kota yang berkilau di malam hari. Ia tersenyum puas. Maya sudah hancur, Arman sudah sadar, dan dunia tahu siapa yang sesungguhnya berkuasa. Tidak ada yang tersisa untuk direndahkan. Ini adalah kemenangan mutlak.
Dan saat mereka menyadari sepenuhnya, mereka akan pingsan melihat siapa yang sesungguhnya kaya dan kuat. Kejatuhan Maya menjadi contoh bagi semua orang. Kesombongan dan ilusi bisa menghancurkan siapa saja, bahkan yang merasa paling berkuasa. Dan Nadira, dengan kecerdasannya, membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat, tetapi nyata dan mematikan. Malam itu, kota terus berkilau, dan Nadira menatapnya dengan tenang. Kemenangan psikologisnya telah sempurna. Maya hancur. Arman menyadari kebenaran, dan Nadira berdiri di puncak. Ratu yang sesungguhnya. Matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung kota, menyisakan cahaya oranye yang hangat namun menegangkan. Di dalam rumah Nadira, lampu kristal memantulkan kilauan yang seakan menandakan bahwa malam ini akan menjadi malam yang menentukan. Nadira duduk di sofa ruang tamu, menatap dokumen dan catatan yang telah ia siapkan selama berbulan-bulan. Semua strategi, semua langkah, semua perhitungan, telah berada di tangannya. Ia meneguk segelas anggur, tersenyum tipis. Ini adalah saat terakhir. Saat Maya benar-benar hancur dan Arman menyadari siapa yang sebenarnya memegang kendali. Saat semua orang melihatku sebagai pemenang mutlak. Beberapa jam kemudian, Nadira mengundang Maya dan Arman ke rumahnya. Ia mengatakan ini akan menjadi pertemuan akhir untuk menyelesaikan semua perselisihan. Maya datang dengan wajah muram, gaun sederhana, matanya merah karena menangis. Arman hadir dengan sikap tenang namun jelas tegang. Ia tidak tahu apa yang akan Nadira lakukan, tapi instingnya mengatakan bahwa ini bukan sekadar pembicaraan biasa. Nadira menyambut mereka dengan senyum elegan. Silakan masuk. Maya, Arman, terima kasih sudah datang, ucapnya. Nada suaranya tenang, tetapi setiap kata memiliki berat yang menusuk. Maya menunduk, takut namun terpaksa mengikuti. Arman mengamati Nadira dengan penuh perhatian, mencoba membaca maksudnya. Di ruang tamu, Nadira menutup pintu perlahan. Sebelum kita mulai, aku ingin menunjukkan sesuatu yang akan membuat semuanya jelas, kata Nadira. Ia mengeluarkan kotak hitam berlapis bludru dari lemari, sama seperti yang pernah ia lakukan beberapa bulan lalu. Mata Maya langsung membelalak. Ia tahu, kotak itu berisi kalung berlian tiruan yang pernah dipamerkannya di pesta sosialita. Nadira membuka kotak, lalu mengangkat kalung itu, menatap Maya dengan tatapan menusuk. Kau ingat ini, Maya? Tanya Nadira. Suaranya lembut namun mematikan. Kalung yang kau anggap sebagai bukti kemewahan dan statusmu. Yang kau pamerkan di depan semua orang. Yang kau pikir akan membuatmu berkuasa. Maya menelan ludah. Wajahnya pucat. Aku tidak. Nadira mengangkat tangan, menghentikan Maya. Diam sejenak. Aku ingin kau mendengar dengan jelas. Semua orang yang kau kira melihatmu sebagai ratu, mereka menertawakanmu. Mereka melihatmu jatuh karena kesombonganmu sendiri. Dan semua itu, aku yang mengatur. Aku yang membuat kalian percaya bahwa Arman adalah pusat dunia. Tapi kenyataannya, Nadira menatap ke arah Arman. Kekayaan, kekuasaan, dan kendali ada padaku. Arman terdiam, wajahnya memucat. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanyalah boneka dalam permainan Nadira. Semua dominasi yang ia kira milik dirinya sendiri hanyalah ilusi. Maya menangis, menundukkan kepala, menyadari bahwa semua yang ia banggakan telah hancur. Ia merasa tak berdaya, kehilangan harga diri dan status sosial. Nadira berdiri, melangkah ke tengah ruang tamu, dengan aura dominasi yang tak terbantahkan. Maya, Arman, ini adalah puncak dari semua yang telah kalian lakukan. Semua kesombongan, semua pameran, semua ambisi yang salah arah. Kalian harus menerima kenyataan bahwa akulah yang memegang kendali. Aku yang kaya, aku yang berkuasa, dan aku yang menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nadira kemudian mengeluarkan dokumen-dokumen penting, sertifikat kepemilikan, laporan keuangan perusahaan, dan kontrak-kontrak yang menunjukkan bahwa semua aset, properti, dan kekayaan Arman sebenarnya berada di bawah kendalinya. Ia menyerahkan dokumen itu di depan mata mereka berdua,
memastikan bahwa kebenaran tidak bisa disangkal lagi. Setiap properti yang kalian kira milik Arman, setiap perusahaan yang kalian banggakan, semuanya atas nama aku, kata Nadira tegas. Dan sekarang, kalian berdua tahu siapa yang sesungguhnya berkuasa. Maya terjerat ketakutan dan penyesalan. Air matanya deras, gemetar, merasa hancur oleh kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Arman hanya berdiri, menatap Nadira dengan campuran kagum dan malu. Ia menyadari bahwa Nadira telah memainkan permainan ini jauh lebih cerdas daripada yang pernah ia duga. Nadira tidak berhenti di situ. Ia menyiapkan sentuhan akhir untuk memastikan kemenangan psikologisnya sempurna. Ia meminta Maya untuk berdiri di tengah ruang tamu, di depan Arman, lalu dengan tenang menjelaskan kepada Maya dan Arman bagaimana setiap langkah mereka telah ia prediksi, bagaimana setiap kesombongan mereka telah ia gunakan untuk membangun posisi dominan. Setiap kata yang kau ucapkan, setiap pameran yang kau lakukan, Maya, aku tahu semua itu, Nadira berkata. Dan setiap kali kau mencoba mendekati Arman, aku menyiapkan strategi yang membuatmu tetap berada di bawah kendaliku. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari perhitungan yang matang. Maya tidak mampu berkata apa-apa. Ia merasa hancur, bukan hanya karena kehilangan citra sosialnya, tetapi karena setiap gerakannya telah dimanipulasi dan dikontrol tanpa ia sadari. Arman menunduk, menyesali kesombongan dan ketidakpeduliannya sendiri. Ia merasa kecil, kalah, dan tidak berdaya. Untuk menutup babak ini, Nadira menampilkan bukti terakhir. Sebuah video dokumentasi yang menunjukkan semua interaksi Maya yang memamerkan kalung palsu, percakapan Arman yang membuktikan kebingungan dan kesombongannya, dan berbagai bukti transaksi yang menegaskan kekayaan Nadira. Ia menayangkan video itu di layar besar, memastikan bahwa efeknya maksimal. Para tamu yang diundang, meski hanya beberapa orang dekat, menyaksikan seluruh kejadian dengan kagum. Maya menunduk, menutup wajahnya, tidak berani melihat lagi. Arman hanya bisa diam, merasakan rasa malu yang mendalam. Malam itu, Nadira berdiri di tengah ruang tamu, menatap kota yang berkilau di luar jendela besar. Ia tersenyum puas. Semua permainan telah selesai. Semua langkahnya sempurna. Maya hancur. Arman sadar posisi sebenarnya. Dunia tahu siapa yang sesungguhnya berkuasa. Dalam hati, Nadira berkata, ini adalah puncak balas dendam dan kemenangan mutlak. Tidak ada yang tersisa untuk direndahkan. Semua ilusi telah hancur. Dan mereka akan menyadari siapa yang sebenarnya memegang kendali, dan siapa yang kaya, berkuasa, dan tak tertandingi. Lampu kota berkilau, seperti ribuan mata yang menyaksikan kemenangan Nadira. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa dunia berada di tangannya.